لله لقوله سلطان الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسان. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأرجاء ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأبحار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Yang saya cinta, yang saya muliakan, segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, yang sebenarnya acara berlangsung pada tadi pagi. Oleh karenanya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, khususnya umat Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi masyarakat yang telah menunggu. Tetapi saya tidur bangun sekitar jam 3 baru. Jadi setelah saya mendapatkan kabar bahwasanya masyarakat yang di Babelan nunggu Habib sampai hujan-hujanan, terus baleho yang dipasang, pamflet banner Habib yang dipasang itu sampai dibegadangin sama panitia, dibegadangin sama masyarakat biar gak diturunin. Itulah yang menyentuh hati saya, sehingga saya berkata, ya udah, bilang sama panitia saya hadir. Sebenarnya nggak mau ceramah, cuma mau hadir aja, nggak nyuruh ngumpulin masyarakat begini. Cuma kaget datang kok udah banyak orang ini. Saya datang hanya ingin menggugurkan kewajiban dan minta maaf karena dari tadi tidak bisa datang. Jadi saya ucapkan permohonan maaf karena tadi pagi tidak bisa hadir. Karena acara-acara sebelumnya juga saya nggak hadir. Istri saya lagi sakit, doakan. Lagi dirawat di rumah, makanya saya nggak keluar. Ini udah cabut infus, makanya saya keluar. Kemudian yang saya cintai, yang saya muliakan, Kiai Mas Dora beserta seluruh para alim ulama, para kiai, DKM masjid, pengurus masjid, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita duduk untuk memuliakan, mengagungkan Maulid atau hari kelahiran daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, kitab Khawashi Syarwani itu adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa Ibu, beliau berkata, qala muallif al-Imam Asy-Syarwani, inna afdhalal layali huwa lailatul maulidisy syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah, thumma lailatul isra. Sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung, malam yang paling luhur adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi baru Lailatul Qadar, setelah Lailatul Qadar baru malam Jumat, malam Jumat baru malam Isra. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, malam turunnya Jibril, malam yang lebih utama dari 1000 bulan, malam turunnya Al-Quran. Tapi kenapa kok malam Maulid, kok malam kelahiran Nabi lebih mulia, lebih utama
Al-Mawahib, beliau menjelaskan bahwasanya Lailatul Qadar itu malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar karena 3 sebab, karena 3 perkara. Yang pertama, Lailatul Qadar itu adalah malam adanya malaikat di muka bumi, malam turunnya malaikat di muka bumi. Sedangkan malam Maulid adalah malam adanya, malam lahirnya Nabi Muhammad di muka bumi. Adanya Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad di muka bumi sudah tentu lebih utama dan lebih mulia daripada adanya dan turunnya malaikat di muka bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya sosok yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau tidak ada Maulid Nabi, tidak ada lahirnya Nabi, maka tidak akan ada yang namanya Lailatul Qadar. Bahkan kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan ada hari-hari yang mulia, hari-hari besar, hari-hari agung dalam Islam. Makanya guru kami Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau pernah menukil perkataan daripada Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Qal, ya Lailatul Itsnin ma tasafa'at, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, kau begitu agung, kau begitu luhur, kau begitu suci, kau begitu sempurna. Wahai malam Senin, kau menjadi mulia, menjadi agung, menjadi sempurna karena dari mula berawal hari-hari yang mulia dalam Islam. Karena mula ada hari-hari besar dalam Islam. Kenapa? Karena kalau bukan karena hari kelahiran Nabi, tidak akan ada hari-hari besar Islam. Tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada kemenangan perang Badar, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada nuzulul Quran, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Islam, iman, takwa, ilmu, Al-Quran, amal, wara, khauf, khasyah, zuhud, qanaah, ibadah, takwa. Tidak akan ada amar ma'ruf, nahi munkar, jihad, tidak akan ada para ulama, tidak akan ada itu semua kalau bukan diawali daripada hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya wajib bagi kita semua bersyukur dengan adanya Nabi, bersyukur dengan lahirnya Nabi Muhammad. Sebagaimana Al-Imam Busiri radhiyallahu anhu, beliau berkata dalam qasidah Muhammadiyahnya, Muhammadun syukruhu fardun 'alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kita duduk di ini majelis untuk bergembira, untuk berbahagia dengan lahirnya Nabi, dengan adanya Nabi. Siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan bukan para ustaz, bukan para kiai, bukan para habaib, bukan para ulama, bukan para ashrafur salih, bukan a'immatul arba, bukan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bukan para a'immah, bukan para ulama, bukan para mujahidul Islam, bukan para ashrafur salih, bukan para tabi'in, bukan juga para tabi'in, bukan para sahabat, bukan juga Nabi Muhammad, bukan para nabi, bukan para rasul, bukan para malaikat, tetapi yang memerintahkan kita berbahagia, bergembira dengan adanya Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Hendaklah saya, hendaklah engkau, hendaklah kita, hendaklah kalian, hendaklah kita semua bergembira dengan adanya karunia dan rahmat Allah. Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan karangan Imam Ibnu Jarir At-Tabari, begitu juga dijelaskan dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil karangan Imam Baghawi, dijelaskan juga dalam kitab tafsir Ad-Durrul Manthur, tafsir bil Ma'thur karangan Imam As-Suyuti, dijelaskan juga dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil karangan Imam An-Nasafi, dijelaskan juga dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, dijelaskan juga dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan juga dalam kitab tafsir Jami'ul Kabir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dijelaskan juga dalam kitab tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dijelaskan juga dalam kitab Anwarul Tanzil
yakni kitab tafsir karangan Imam Bayqawi, bahwasanya karunia Allah adalah Islam, iman, Al-Quran dan ilmu. Terus apa rahmat Allah? Rahmat Allah sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Islam, iman, Al-Quran dan ilmu sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang paling besar, yang paling agung, yang paling suci, yang paling luhur, maka hendaklah kita semua bergembira dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Nah, saudara-saudara, jikalau intisari daripada peringatan Maulid adalah bergembira dengan lahirnya Nabi, maka berarti yang pertama kali memerintahkan bermaulid adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau intisarinya Maulid bergembira, berbahagia, bersukacita dengan lahirnya Nabi, berarti Allah yang pertama kali memerintahkan di dalam Al-Quran. Oleh karenanya, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau keluar dari ini majelis Maulidnya Nabi Muhammad SAW, jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan, sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai teladan, sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan kepribadian beliau sebagai kepribadianmu, jadikan pakaian beliau sebagai pakaianmu. Ikuti Nabi Muhammad, taati Nabi Muhammad, ikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, ikuti para pewaris Nabi Muhammad, ikuti para penyambung lidah Nabi Muhammad, cintai, ikuti, taati para penerus perjuangan Nabi, para penerima tongkat estafet perjuangan Nabi Muhammad. Bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana akhlak dan adab Nabi Muhammad SAW. Jadikan itu sebagai contoh, saudara-saudara. Bagaimana Rasulullah SAW, beliau dihina, dicaci, dimaki, beliau diam, dihina, dicaci, dimaki oleh seorang Yahudi, beliau diam. Bukan hanya diam, bahkan ketika Yahudi tersebut sakit, tidak ada yang melempari beliau dengan kotoran, beliau mendatangi Yahudi tersebut. Beliau berkata, ketika beliau datang kepada Yahudi tersebut berkata, wahai Muhammad, apakah engkau tahu aku dalam keadaan sakit dan lemah sehingga engkau ingin membalas dendam, sehingga engkau ingin membunuhku? Apa jawab Rasulullah? Tidak. Aku datang kemari karena aku bertanya, kenapa belakangan ini tidak ada orang yang melemparku dengan kotoran? Ternyata orang yang melemparku dengan kotoran onta itu sakit, yaitu engkau. Maka aku datang di sini untuk membusukmu. Apa kata orang Yahudi tersebut? Keluargaku, saudaraku, teman-temanku, mereka ketika tahu aku sakit tidak membusukku, tetapi engkau yang aku musuhi, yang aku hina, yang aku caci, yang aku maki, malah engkau yang datang membusukku. Saksikanlah bahwasanya aku masuk Islam. Lihat bagaimana akhlak dan adab Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ketika pribadinya dihina, pribadinya dicaci, pribadinya dimaki, beliau menunjukkan kasih sayang yang begitu luar biasa. Sampai-sampai dalam hadis beliau berkata, man ada dhimmiyan faqad adani. Barang siapa orang muslim yang menyakiti, memusuhi kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di wilayah muslim, dimusuhi, maka sama seperti dia memusuhiku. Lihat bagaimana akhlak Nabi, bagaimana adab Nabi. Dalam hadis yang lain, man qatala mu'ahadan lam yadkhul hatal jannah. Barang siapa seorang muslim membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan umat Islam, maka orang Islam yang membunuh kafir tersebut tidak akan masuk ke dalam surga. Padahal bau surga bisa tercium 500 tahun jarak perjalanannya. Lihat bagaimana akhlak Nabi, bagaimana adab Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kelembutan Nabi, kesopanan Nabi, akhlak Nabi, adabnya Nabi Muhammad SAW ceritakan di acara-acara Maulid. Bagaimana ilmunya Nabi, akhlak Nabi, adab Nabi, sopan santun Nabi. Jangan hanya menceritakan kelembutan Nabi, jangan hanya menceritakan akhlak Nabi, jangan hanya menceritakan adabnya Nabi. Jadi orang jadi penceramah
alamin. Jangan rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, diam terhadap kemungkaran. Karena Nabi Muhammad beliau kalau pribadinya dihina, dicaci, dimaki, difitnah, di apapun juga beliau diam. Tapi kalau sudah masalah agama, masalah akidah, masalah syariat, beliau tidak pernah diam. Bahkan beliau orang yang pertama wajahnya memerah untuk melawan kezaliman dan kemungkaran tersebut. Nabi Muhammad tidak pernah mendiamkan kezaliman, tidak pernah mendiamkan kemungkaran. Jadi jangan cuma bawa Nabi Muhammad itu lembut, Nabi Muhammad itu sopan, Nabi Muhammad itu beradab. Iya betul. Tapi bawa juga bagaimana tegasnya Nabi. Betul. Bagaimana ketegasan Nabi Muhammad? Bagaimana tegasnya beliau? Kalau ada masalah syariat, kalau ada masalah akidah, tidak ada kata main-main. Lihat bagaimana ketika beliau ditawari oleh para pemuka-pemuka Quraisy bahwasanya apapun akan diberikan, harta diberikan, wanita diberikan, pangkat, jabatan, semua diberikan, asalkan beliau berhenti untuk berdakwah, asalkan beliau berhenti untuk menyebarkan Islam, asalkan beliau berhenti untuk menyebarkan kebenaran. Apa jawaban beliau? Sekalipun matahari ditaruh di pundak kananku atau di tangan kananku, rembulan ditaruh di pundak kiriku atau di tangan kiriku, demi Allah, aku tidak akan pernah berhenti untuk menegakkan Islam dan menyampaikan kebenaran sampai titik darah penghabisan. Nabi Muhammad tidak akan pernah mendiamkan kezaliman, saudara-saudara. Makanya jangan salah artikan rahmatan lil alamin, diam terhadap kezaliman, diam terhadap kemungkaran. Jadi orang, jadi ulama itu harus tawasul, harus di tengah. Jangan cuma bawa yang lembut, tidak boleh menghilangkan ketegasan Nabi. Yang tegas tidak boleh menghilangkan kelembutan Nabi Muhammad. Karena itu semua bagian daripada kepribadian Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan mau macam-macam, jangan mau neko-neko, jangan mau menghilangkan ketegasan Nabi Muhammad SAW. Jangan mau menghilangkan bagaimana kemarahan Nabi Muhammad SAW ketika Islam dihinakan, Islam dinistakan, masalah syariat, masalah akidah. Tidak ada tawar-menawar dengan Rasulullah, tidak ada tawar-menawar dengan para sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karenanya saya sampaikan kepada seluruh hadirin dan hadirin di majelis, khususnya para pemuda-pemudi Islam, bangkitlah kalian untuk selalu menyuarakan kebenaran. Jangan pernah takut untuk melawan kezaliman.